Berikut akan kita simak ya saham-saham pilihan yang diberikan oleh Bapak Stefanus Chandra Wijaya. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Yang pertama adalah TINS dengan support 1.500, resisten 1.720, LSIP dengan support 1.270, resisten 1.375, Antam support 2.250, resisten 2.420, EXCL 2.100, resisten 2.240. Ini semua direkomendasikan beli. Tapi kita akan bahas satu-satu ya. Kenapa diberikan support dan resisten di posisi tersebut dan apa yang menjadi alasan kuat dari Pak Stefanus dari Phillip Sekuritas merekomendasikan keempat saham yang mayoritas adalah komoditas. Pak Stefanus, langsung saja kita ke TINS. Semenarik apa TINS dengan support 15 hingga 1720? Baik, TINS cukup menarik. Kita lihat dia sudah mulai rebound dari area support di tanggal 5 April ya. Dia sempat turun cukup dalam di 1.500, sekarang sudah mulai rebound. Perlahan mencoba untuk mengakhiri fase downtrend dia ya. Kalau kita lihat juga resiko juga sudah mulai terbatas dengan potensial gain juga lebih tinggi daripada resikonya. Jadi kalau saya rasa untuk TINS bisa cukup oke. Di tengah kenaikan juga harga timah yang sudah mulai rebound. Oke, jadi harganya agak turun, peluang untuk melakukan pembelian karena harga komoditas timahnya harusnya mendukung penguatan lebih lanjut, tapi memang harus turun sementara ya? Betul. Cut loss di posisi berapa? Untuk cut loss tadi, cut loss jika harga sudah berada di bawah level 1.500. Oke, di bawah level support di cut loss saja ya? Ya. Baik, kemudian dari sektor perkebunan juga Anda merekomendasikan LSIP. Kenapa bukan AALI atau yang lain dari emiten perkebunan ini? Baik, kalau saya lihat memang AALI juga cukup menarik, tapi kita lihat LSIP memiliki potensial gain yang lebih tinggi karena dari fluktuasi harganya pun kalau kita lihat LSIP juga lebih menarik dibandingkan AALI. Dan dari indikator teknikal juga keduanya masih cukup bagus, dari MACD dia juga masih di bawah di area oversold, dari stokastik pun demikian. Dan LSIP sendiri juga beberapa hari terakhir sudah membentuk area terendah lebih tinggi ya dibandingkan hari-hari sebelumnya, dan merupakan merupakan hal positif juga buat melanjutkan kenaikannya di harga yang mendatang, terutama untuk harga sekarang sudah berada di atas MA5 yang merupakan indikator buat dia melanjutkan rally jangka pendeknya. Berarti ini lebih ke buy on weakness juga ya? Betul. Oke, dengan posisi sekarang 1335 dengan kenaikan 0,75%. Baik, selanjutnya Anda juga merekomendasikan tadi adalah Antam. Antam ini ternyata masih menarik ya di kuartal 1 2021 ini. Seberapa oke Antam dengan kondisi saat ini? Baik, kalau kita lihat kemarin Antam naik 5,91% disertai dengan kenaikan volume yang cukup besar mengalahkan volume-volume hari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat masih ada potensi di Antam karena minat belinya masih tinggi, dan meskipun cenderung sideways dalam beberapa hari terakhir dan ke depan juga cenderung sideways, tapi masih ada potensi untuk Antam bisa ke area 2420, dan kita lihat juga dari harga sekarang sudah cenderung terbatas juga nih untuk level penurunannya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, karena level penurunan sudah terbatas, bagi yang ingin melakukan pembelian, bingung mau saham apa, menarik tampaknya di Antam ya, karena sudah dekat di level support 2250. Berarti kalau dicicil Pak Stefanus dari 2310 juga tidak masalah, atau memang sebaiknya tunggu saja di support? Sebetulnya kalau saya pribadi cicil aja sih 2250 sampai 2300 di range harga itu nggak apa-apa untuk dicicil. Baik, masih ada potensi ke 2420. Ini kan pasti masih banyak yang punya di level yang tinggi karena kita tahu Antam sempat tahun lalu ke 3.000-an atau paling tidak ke mendekati 3.000 lah begitu Pak Stefanus. Setelah 2420 ini terlewati, besar potensi tidak balik lagi ke 3.000 atau karena yang kemarin pandemi harga emas mengalami lonjakan, membooster dari Antam juga dan sejumlah sentimen lain gitu ya, sehingga Antam bisa ke 3.000-an. Kalau tahun ini tampaknya berat. Ya, kalau saya lihat untuk tahun ini masih cukup berat ya. Untuk sentimen jangka pendek ataupun menengah masih belum ada. Dari harga nikel juga sudah mulai koreksi dan konsolidasi. Harga emas juga tidak begitu menguat ya, seiring dari perbaikan ekonomi. Jadi untuk Antam, untuk ke level 3.000 kembali, saya rasa akan cukup sulit. Baik, itu dia rekomendasinya untuk TINS, LSIP, dan juga Antam dari komoditas. Nah, yang menarik, Anda menyelipkan satu dari infrastruktur EXCL. Kenapa EXCL bukan ISAT atau Telkom?
Baik, sebetulnya Indosat maupun Telkom juga masih cukup menarik ya, tapi kenaikan harga sudah cukup tinggi, jadi potensial gain untuk Indosat juga sudah mulai terbatas. Baik. Lalu untuk Telkom masih menarik kalau kita hold, tapi dia pergerakannya cenderung sideways aja ya, secara medium termnya belum ada potensi untuk melanjutkan kenaikan harganya. Dan untuk Excel, kalau kita lihat sudah mulai breakout dari downtrend channel dia, sudah mulai di atas MA20 juga. Dan kalau kita lihat juga perlahan-lahan bangkit dari area support. Jadi potensial gain kita masih bisa agak jauh nih untuk Excel, bisa untuk swing. Tapi hari ini XCL stagnan di 2160. Mohon dikoreksi benar ya dari data RTI saya, stagnan, nggak ada pergerakan kenaikan ataupun pelemahan, stay di 2160. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, kalau untuk sekarang tidak apa-apa kalau kita hold, kita untuk medium term juga masih oke dengan support 2100 ya, itu di area MA9 dia, jadi masih oke kalau untuk Excel, untuk di hold ataupun diakumulasi untuk medium term. Oke, itu dia rekomendasi pemirsa dari Pak Stefanus mengenai saham pilihan hari ini ya. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk portofolio saham Anda, tapi kami ingatkan lagi bahwa keputusan investasi tetap ada di tangan Anda pemirsa. Kita cermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana IHSG masih di situ-situ saja, 6.002, 6.005 gitu ya, dan sekarang melonjak ke 6.020. Kita lihat moversnya atau saham-saham yang menjadi penopangnya. Tadi kita membahas mengenai emiten infrastruktur, tepatnya telekomunikasi. Kita menyinggung mengenai Telkom dan ternyata Telkom adalah emiten dengan net foreign buy tertinggi pada sesi 1 pagi hari ini, naik sekitar 1,48%. Bagaimana tanggapan Anda di 3.430 untuk Telkom? Baik, untuk Telkom dalam beberapa hari terakhir memang tercatat mengalami net buy ya, meskipun dari saham-saham big cap mengalami foreign net sell. Dan untuk Telkom sendiri, kalau buat invest dia long term itu masih cukup oke sebetulnya buat Telkom, karena dia juga masih market leader dan dia mengembangkan potensi pendapatan dari segmen lain selain dari cellular phone-nya. Jadi untuk Telkom sebetulnya untuk di hold jangka panjang masih oke. Dan kalau buat sekarang untuk resisten dia di kisaran 3.500 saja untuk Telkom. 3.500-an saja dengan batasan cut loss di Telkom di posisi berapa? Oke, cut loss kita bisa agak panjang ya. Untuk cut loss kita bisa cut loss jika dia turun di bawah level 3280. Jadi 3270 atau 3260 boleh cut loss. Oke, 3270, 3260 boleh cut loss untuk Telkom ya. Nah, kalau melihat net foreign buy dari Telkom ini sekitar 5,9 miliar rupiah. Jauh dibandingkan dengan posisi kedua yaitu EMTK atau Elang Mahkota yang hanya 2,5 miliar rupiah. Bahkan Bank Mandiri masuk net foreign buy pada pagi hari ini tapi hanya 2,1 miliar rupiah. Ini apakah tanda-tanda bahwa mulai overbuy untuk Telkom? Ya, kalau kita lihat untuk Telkom sendiri sebetulnya belum di fase overbuy ya. Dan kita lihat juga investor asing cenderung mengurangi proporsinya juga secara bertahap di emiten-emiten kita di Bursa Indonesia. Dan secara ke belakang kalau kita lihat dari asing sendiri banyak yang melakukan net sell di saham-saham big cap seperti BCA ataupun BBRI ya untuk beberapa hari ke belakang. Dan mereka juga mulai shifting ke yang cenderung murah, misalnya seperti ada Telkom dan saham-saham lainnya. Oke. Masih banyak yang ingin kita bahas, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Stefanus, terima kasih banyak untuk sharing informasi strategi berinvestasi di saham pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, terima kasih juga Mbak Prisa, sehat selalu Mbak.